untuk menerapkan segala sistem hukum, sistem pemerintahan, tata aturan, ideologi. Santai. Tarik nafas dulu. Aku jadi ini jadi emosi berkobar ini. membakar dan Saya kesannya diomelin kalau begini. santai bro. Santai. Ya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya di Cerita JKDN. Ya, kali ini saya bersama Om Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa wabarakatuh. JKDN semua, luar biasa ini Masya Allah. pembicaraan kita ya. Makin seger aja Om Isa ya. Iya lagi. Maksudnya badannya sih gemuk kan. Girang banget kata begitu. Gimana gitu. Ini udah bukaan. Sehat itu namanya. Iya, tolong doain Om ya. Iya. Biar bisa agak kurusan nih. Enggak, mendingan begini aja. Kalau kurusan nyaingin saya ntar. Gimana nulisnya masih lancar? Aduh, Masya Allah, alhamdulillah. Memang sekarang ini lagi ada proses penulisan buku Andalusia Om. Andalusia. Nanti kita bareng sama Bung Niko. Oh, nanti kita sipil-sipil tentang Andalusia. Iya dong. Tapi sekarang kita ngebicarakan Andalusia. Siap. Iya. Nah, di bulan Agustus ini, Iya. ya, orang pasti tahu dong, Agustus itu kemerdekaan. Benar. Bangsa Indonesia merdeka. Betul. 1945. Bener ya? Iya, elah masa lupa sama kemerdekaan sendiri. Ngetes antum aja. Ya ya ditegesin lagi. Ini tawadu ini. Yang ke-78. 78. Nah, kira-kira apa yang bisa di-sharing? Apa yang bisa diceritakan dengan saya gitu kan? Subhanallah ya, memang kemerdekaan kita itu sudah cukup tua ya. Iya, 78. 78 kan kalau misalnya bapak-bapak kalau udah 78 apa yang terjadi pada dirinya ya? Kalau 78 itu berarti kan udah sepuh ya kan, udah pikun kali. Oh, misalnya 30-an ya berarti ya? Aku 30-an. 30-an. Sama dong sama saya. Iya. Si muda ya. Berarti Kamera aja. Udah begini aja. Oke, terus. Berarti ini adalah satu periode yang sudah cukup matang bagi seorang manusia. Kalau itu kita lihat dari seorang manusia ya, umur 78 itu udah sangat matang sekali. Iya, bahkan 78. udah mau habis. Udah punya cucu ya. Udah mau habis. 78 Emang habis gimana gitu. Udah mau habis. Nah, tetapi mestinya ya kalau buat sebuah negara ya 78 tahun itu ya harusnya segala visi dan cita-cita kemerdekaan ya mestinya udah terwujud. Udah tercapai kan, ya kan? Masyarakat adil makmur, sudah aman tercapai. sentosa, mestinya udah tercapai gitu. Ya walaupun memang kelihatannya gimana ya? Ya nggak tahu. Ya Om Isa gimana kelihatannya? Om Isa ngerasain nggak sih gitu loh bahwa kita tuh udah merdeka gitu loh, ya kan? Mestinya kan kalau misalnya udah merdeka itu kita tuh sejahtera gitu kan. Mestinya kalau udah merdeka kita itu merasakan kondisi yang baik, nyaman misalnya, kemudian kita juga bisa mendapatkan harapan-harapan kita, cita-cita kita misalnya. Tapi kayaknya masih banyak yang tidak begitu. Nah, kenapa gitu tuh? Oh bisa, mungkin banyak yang tidak begitu. Bisa diceritakan gitu. kira-kira kenapa kok? Nah, kita merdeka ya tanpa mengurangi rasa hormat dan tanpa mengurangi rasa kagum terhadap segala perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan kita yang kemudian berhasil ya mendapatkan serta berhasil meraih kemerdekaan ini ya. Maka mesti kita melihat juga ya, jangan sampai kita terbutakan gitu Om ya dengan selebrasi kemerdekaan yang membuat kita jadi seolah-olah jadi lupa bahwa sebenarnya kita tuh belum merdeka. Gitu. Ya kenapa? Sebenarnya belum.
Sebab ternyata ya penjajahan atau imperialisme ya kan, kita kenapa menyatakan diri merdeka, tentunya karena kita memandang kita udah bebas dari penjajahan dong. Iya, betul. Iya nggak sih? Iya, karena udah nggak dijajah. Iya, karena udah nggak dijajah, sudah tidak lagi berada di bawah lars sepatu imperialisme. Belanda udah tuing. Ya, Belanda udah tuing. Jepang udah itu. Merdeka lah kita. Betul. Tidak ada lagi misalnya prajurit-prajurit bermata biru, berambut pirang, menodongkan moncong senjata ke jidat kita. Tidak ada lagi. Kayak orang tahu di mana pitung berada. Ada kan masih gitu. Roma. Kayak orang udah beribu. Gak ada lagi. Memang bener, udah nggak ada lagi yang kayak gitu. Udah nggak ada lagi prajurit-prajurit Belanda, prajurit-prajurit Jepang misalnya yang datang ke sini kemudian menembaki kita. Memang tidak ada. Centeng-centeng udah gak ada. Centeng kalau di tidak film-film kan gitu kan. Ada company, ada centeng tuh. Iya kan, ada centeng. Udah gak ada, tuan tanah udah gak ada tuan gitu. Tanah. Betul. Lah, karena kita merasa bahwa kita sudah terbebas dari imperialisme, makanya kita menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka. Kita memproklamasikan kemerdekaan. Betul. Padahal sebenarnya ya, imperialisme atau penjajahan itu hanya berubah gaya. Berubah gaya. Ini perlu diperjelas nih. Iya. Ya, kan? Ini kayaknya berubah gaya gimana ini ya kan? Emang gaya yang dulu kayak gimana? Terus berubah menjadi gaya seperti apa gitu. Emang yang punya gaya situ doang. Iya. Penjajahan juga punya gaya. Doro juga punya gaya. Bin, gaya ente gimana, Bin? Iya. Itu. Iya. Kameraman kita genit ya. Produser, berkameramen. Produser. Nah, jadi penjajahan juga punya gaya. Punya gaya. Ya, kalau misalnya mau kita lihat, kita coba telisik secara lebih mendalam bahwa penjajahan yang kita hadapi di masa lalu seperti penjajahan Belanda, penjajahan Jepang ya. Maka bisa kita kategorikan penjajahan-penjajahan pada periode itu dengan sebutan penjajahan lama, penjajahan kuno. Dengan fisik tentunya. Nah, penjajahannya fisik kan perang gitu. Nah, cirinya apa? Ciri penjajahan kuno atau penjajahan lama ini apa? Biasanya negara penjajah akan berusaha untuk menguasai dan memerintah wilayah jajahan secara langsung, direct imperialism. Mereka akan mendatangkan prajurit-prajurit mereka, mereka akan mendatangkan orang-orang mereka, akan mendatangkan infrastruktur, suprastruktur mereka misalnya untuk datang ke negara-negara jajahan, ke tanah-tanah jajahan, termasuk negeri kita. Dan mereka membuat pemerintahan mereka di sini yang tujuannya ini kembali tujuannya adalah mengeruk segala sumber daya alam, kekayaan alam kita. Pokoknya semua tujuan imperialisme kolonialisme itu demi mengeruk kekayaan alam negeri kita. Pokoknya sedot negeri yang dah, dijajah. Pokoknya ya ada rempah-rempah, sedot rempah-rempah. Ada rempah-rempah ada minyak emas diambilin pokoknya. Setiap penjajahan mesti begitu. Nah, penjajahan gaya lama dia bikin pemerintahan di sini, dia berkuasa di sini. Rakyat inlander dapat apa? Ya cuma dapat ampasnya doang lah. Iya. Begitu. Nah, tetapi penjajahan gaya lama seperti itu umumnya akan membangkitkan rasa permusuhan, Om, dari para penduduk negeri-negeri yang dijajah, dari para inlander. Pasti ngeliat kurang asem ini. Saya yang memiliki segala sumber daya alam ini, tetapi mereka yang mengeruk. Mereka yang menikmati. Dia dapat manis, kita dapat asam. Nah, dia dapat manis, kita dapat getahnya doang. Ya kayak dangdut. Iya. Kasih musik. Kasih musik. Getahnya. Itu Om. Makanya kemudian biasanya penjajahan gaya lama akan menghadapi perlawanan dari para inlander, dari para penduduk pribumi.
ya di mana-mana dah penjajahan yang direct imperialism atau penjajahan kuno atau penjajahan lama itu pasti akan menghadapi perlawanan dari penduduk asli yang negeri yang dijajah itu. Ya di negeri kita ya udah nggak bisa kesebut lagi, udah banyak di Aceh, Surabaya, Surabaya, Banten, di Bogor misalnya, hampir di seluruh semua daerah Nusantara Indonesia itu khususnya tuh. Melawan pasti perlawanan bergelora kalau misalnya ada penjajahan dengan gaya lama seperti ini. Nongol dah tuh pahlawan-pahlawan kita tuh. Nongol pahlawan-pahlawan kita yang berjuang demi memerdekakan negeri ini. Kayak Pangeran Diponegoro. Betawi Pitung. Betawi si Pitung. Ada bener di Pitung ya? Ada bener Pitung itu. Pitung. Saya kagum sekali ya sama Pitung. Karena waktu kecil itu ini sedikit kita agak melebar ya. Bercerita saya dia. Boleh kasih cerita? Boleh dong, maksud saya doang cerita. Aku juga pengen dapat cerita si Pitung. Ini cerita ini aja waktu kecil memperagakan gitu kan. Apa namanya kau 17-an gitu kan. Memerankan ya kan. Ya memerankan jadi Pitung ya kan. Ya jadi dibahas itu kalau bahasa apa saya lihat tuh teman-teman saya ada yang memerankan sebagai company, ya kayak gitu. Kayak orang tahu di mana Pitung berada, London. itu apa? Biasanya tuh 17-an itu, 17 Agustus tuh. Kalau dulu saya itu waktu kecil tuh ada pentas seni. Ya salah satunya memerankan bagaimana bangsa penjajah menjajah negeri kita. Nah itu dia. Luar biasa kan Om Insan Betawi asli nih. Enggak asli juga sih. Terus saya bilang asli. Tapi gimana gitu kan. Padahal ada keturunan Sunda juga. Ada darah Betawi lah ya kan. Ada. Lah aku jadi mau nanya nih sama Om Insan. Om Insan celaka. Om Insan punya main pukul kan nih? Silat maksudnya. Iya. Main pukul istilahnya Om. Ya aman lah pokoknya. Udah dititipin. Jadi dulu saya waktu masih tinggal di Jakarta tuh sempat juga belajar main pukul Betawi Om. Main pukul ya. Masih ada sekarang juga teman-teman saya latihan main pukul. Ada juga yang bermain apa sih namanya golok gitu. Karena memang kalau orang tua saya bilang gitu ya kita itu ke anaknya ya ke saya gitu kan. Ya kan tong lu pokoknya harus punya senjata dah. Iya gitu. Entah lu pisau, entah lu golok, nah gitu katanya. Iya bener. Paling enggak belajar lah bangsa ya. Betul. 1, 2. Betul. Ya. Perlu main pukul kita. Ya dulu sih ya. Biar kuat gitu ya. Biar kuat. Aduh makanya saya kangen juga nih main belajar lagi giliran pindah ke Tatar Sunda. Ya kagak lanjut lagi saya main pukul Betawi. Aduh. Masih bisa emang. Ya gimana ya? Itu kan ini udah ada bantalnya nih. Aduh pengen lanjut saya main pukul Betawi sebenarnya. Aduh cuman ya adanya di Jakarta, masa di Sunda. Gak apa-apa biar kurus jadinya. Gitu. Jadi kita ngomongin badan sih. Lanjut. Ya. Gimana tadi? Lanjutkan. Itu kan lama penjajahan gaya lama kayak begitu. Ya. Nah ternyata memang yang namanya negara-negara penjajah Barat ini dia nggak bodoh Om. Dia mengganti gaya penjajahannya. Sebab apa? Sebab gaya penjajahan gaya lama itu banyak makan biaya dan merepotkan pula. Korbannya perlawanan kan, korban biaya gitu kan. Repot lah pokoknya. Ya kan? Nah makanya kemudian mereka itu ya memberikan kemerdekaan dalam tanda kutip semu kepada negara-negara terjajahnya. Semu ya. Ini yang banyak yang tidak diketahui. Nah, ya kan? Dia. Antara tidak diketahui atau tidak sadar lah. Ya aku nggak bilang kemerdekaan negara kita itu kemerdekaan semu ya. Kalau misalnya memang kawan-kawan sekalian ya pemirsa JKDN pengen mengetahui lebih dalam lagi tentang kemerdekaan ini, silakan aja dalami lagi sejarah kita, sejarah kemerdekaan silakan aja. Nah hanya saja memang kalau misalnya kita lihat di negara-negara yang lain, negara-negara seperti misalnya negara-negara yang lain. Apakah di Asia Tenggara misalnya atau di kawasan Asia yang lainnya itu ada negara-negara yang memang kemerdekaannya itu dikasih gitu, dimerdekakan. Ente pengen merdeka nih, ane kasih dikasih. Gitu.
Tetapi biasa gitu. Lah, makanya memang biasanya ya kemerdekaan negara-negara di kawasan sekitaran kawasan Asia, misalnya Asia Tenggara atau Asia Selatan dan sebagainya, itu memang biasanya tuh kayak serempak gitu. Awal-awal abad ke-20 biasanya diberikannya. 1945 kita udah direncanain kayak gitu. Udah di planning ya, gitu. 1950-an ada yang merdekanya 1950-an misalnya, ada yang merdeka 1960-an. Pokoknya di dekade-dekade itulah paruh pertama abad ke-20 Masehi gitu. Nah, tetapi di sini nih pada titik ini gaya penjajahan berubah menjadi penjajahan gaya baru. Itulah yang kemudian kita kenal sebagai neo-imperialism, penjajahan gaya baru. Yang mana pada saat itu penjajah, negara-negara penjajah tidak perlu lagi datang langsung ke wilayah-wilayah jajahannya, tidak perlu lagi membawa prajurit, membawa pasukan, membawa senjata, nggak usah. Cukup tanamkan saja antek-antek mereka yang memegang kekuasaan pemerintahan di negara yang baru merdeka itu. Orang negeri itu, negara itu sendiri gitu, anak negeri itu sendiri. Selain itu ya, cukup wajibkan mereka untuk menerapkan segala sistem hukum, sistem pemerintahan, tata aturan, ideologi. Santai. Tarik nafas dulu. Aku ini jadi emosi berkobar ini. Membakar dan saya kesannya diomelin kalau begini. santai bro, santai. Tarik nafas dulu, minum dulu. Waduh, nggak bener ini nggak bener. Minum dulu. Jadi saya diomelin ini. Saya minum dulu ya. Ingetan saya loh. Kita minum dulu. Alhamdulillah. Oke, tarik nafas dulu ya. Repot ntar. Jadi begitu. Jangan pakai emosi. Kita pelan-pelan. Oke. Suruh menerapkan sistem. Segala sistem, ideologi, undang-undang, tata aturan itu udah dikasih semua oleh penjajah. Supaya apa? Supaya penjajah bisa tetap mengeruk kekayaan alam tanpa mereka sadari. Coba, pinter juga ya. Licik ya. Kacau nggak itu? Licik sih. Tapi itu kenyataannya yang terjadi. Faktanya. Itu fakta yang terjadi ya. Ya bisa di negeri kita aja misalnya, coba kita lihat penjajah mah udah nggak ada di mana-mana gitu kan. Tidak ada lagi misalnya orang Belanda misalnya yang menodongkan bedilnya kepada kita, tidak ada. Tetapi kekayaan alam pada kemana? Dikeruk. Pada kemana? Jangan kejang di sini, repot. Tremor saya. Kemana ini? Kekayaan alam lah. Emas di Papua, Freeport. Yang mestinya saya lihat video-video Om ya di sosmed gitu. Itu ada orang yang bikin video-video masyarakat yang ada di Papua. Sedih. Jadi memang ada videonya itu memperlihatkan ada yang datang orang Papua bawa pisang, mau ditukar apa? Mau ditukar apa mama? Gitu. Mau ditukar sama korek api. Satu tandan, Om, satu tandan pisangnya bererotan, ditukar sama satu korek api. Subhanallah. Korek api gas. Iya, korek paneker kata orang Sunda. Paneker teh naon. Sama juga saya ngeliat juga di video ya. Ya, video kan? Itu. Bukan yang itu, maksudnya ada lagi hal yang lain lagi. Yang ibu hamil yang mau melahirkan. Ya itu kan di daerah Papua juga gitu kan. Dia harus jauh karena mungkin rumah sakit di situ tidak ada atau alat untuk bersalin mungkin nggak lengkap atau apa. Dia naik perahu ya. Betul. Naik perahu itu yang pada akhirnya kalau sebelum sampai ke rumah sakit yang dituju ibunya itu udah meninggal duluan gitu. Karena mungkin ada dokter yang sempat cerita juga gitu kan. Itu pernah ada kejadian seperti itu. Mungkin di daerah-daerah pelosok di negeri kita mungkin banyak lagi cerita kayak jembatan yang anak sekolah kan suka pernah ada viral itu kan, ada fotonya, ada videonya gitu kan. Mungkin karena ada yang dikatakan kita belum merdeka,
ya misalkan belum merdeka 100% lah gitu kan. Ya mungkin karena belum yang tadi Om Isa bilang ya kan. Ya kesejahteraan belum, betul sekali, belum merata gitu. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Mungkin itu salah satunya, mungkin karena ada gaya imperialisme gaya baru. Neo imperialisme. Nah itu ngeri juga ya. Neo imperialisme ini lebih murah pasti dong. Iya, kan lebih iya, murah. iya. Ya penjajah nggak perlu Iya, datang iya. lagi ke sini mengerahkan prajurit. Nggak perlu bawa bedil. Iya, nggak perlu bawa bedil. Iya kan, belum seragam mahal kok sekarang. Nah itu. Ya kan? Seragam mahal. Senjata kan pada film-film Lah, tuh, coba. gitu. Tapi Nggak hasil kayak yang dulu. mereka dapat maksimal. Lebih besar bahkan. Ya bahkan mungkin lebih besar. Orang masih tetap bisa ngeruk kekayaan Iya. alam kita gitu. Nah makanya sebenarnya ya yang lebih parah nih, ini satu efek dari neo imperialisme yang menurut saya sangat parah itu Om ya, adalah para penduduk maupun generasi muda maupun orang-orang di negeri terjajah itu tidak merasa dijajah. Itu tuh satu lagi tuh yang salah satu efek atau dampak neo imperialisme yang menurut saya cukup Jadi parah itu Om. yang membuat kita mungkin kita berpikir kita nggak merasa dijajah gitu. Betul. Jadi seakan-akan biasa-biasa aja. Iya biasa-biasa gitu kan. aja. Padahal kita sedang dijajah. Padahal dijajah. Gitu. Nyengkremnya itu dalam banget. Lah kalau misalnya dulu ya, ketika penjajahan gaya lama, kan kerasa itu kelihatan. Iya kan? Penjajah gitu. Iya. Head to head, face to face kita sama penjajah gitu. Nah, lawan tembak perang, udah bedil. Gitu. Ini enggak Om, halus bener ini. Mereka membius kita dengan budaya mereka. Iya. Mereka membius kita dengan hiburan, fashion, food. Ya, itulah 3F. Ya. Nah, ini kita harus hati-hati sebenarnya. 3F. 3F. Jadi kata orang Bogor 3F. Enggak bisa bilang F. 3F gitu. 3F. Food, fashion, fun. Food makanan, fashion gaya pakaian, fun kesenangan. Itu makanya K-pop lah gitu kan. K-pop. Opa. Matanya sipit kan. Opa gitu kan. Itu membius kita sehingga kita jadi nggak ngerasa terjajah. Jadi generasi muda kita lalai. Gitu. Ya harusnya memiliki kesadaran sense. Jadi a sense of crisisnya tumpul gitu Om. Jadi sekarang itu sebenarnya perangnya bukan perang senjata. Betul. Ya, artinya bagaimana perang yang tadi disampaikan ya dijajah dengan 3F. Jadi kita Food, fashion, kita harus berhati-hati. Dan menurut Om Isa ini apa jadinya yang harus kita lakukan nih? Kalau kita sudah tahu wah ini nih bahaya nih ya kan, kita harus memfilter berarti kan, gitu kan. Bagaimana kita bisa membangun bangsa ini yang sehingga menjadi rata kesejahteraan itu rata gitu. Nah, kira-kira gimana Om Isa? Nah, ini jadi sebenarnya Om ya. Dengan apa yang ada pada kita yaitu akidah Islam kita ya. Nah, mayoritas penduduk negeri kita kan Muslim. Iya, benar. Mestinya akidah Islam itu lo akan bisa memandu kita untuk menyadari bahwa kita ini sekarang sedang berada dalam cengkraman neo-imperialisme itu. Gitu. Jadi Karena kita memang lebih harus menguatkan diri kita ke agama kita. Betul. Jadi jangan lalai gitu kan. Betul. Gitu. Karena kalau misalnya kita mengkaji Islam akan kelihatan, akan kerasa. Dan bisa jadi yang 3F itu bisa terhindar. Betul. Khususnya bagi individu-individu lah betul, gitu kan. Betul banget. Karena kan setahu saya kata guru-guru saya. Iya dong. Ya, gitu kan. Jadi kan Dauh ulama ya. Iya, barometer ukuran kaum muslimin itu kan halal dan haram. Betul. Jadi kalau kita makan sesuatu ya secara simpelnya lah ya, makan sesuatu apakah ini halal atau haram? Haram tinggalkan, halal sikat. Nah gitu kan kurang lebih gitu. Pakaian pun begitu sama. Iya. Mungkin berarti kita harus mendekatkan diri kita itu. Bener banget. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita semakin mendalami agama ya, dalam artian hukum-hukumnya kita pelajari Al-Qur'an ayat-ayatnya ditelaah misalnya gitu. Iya. Nah,
itu nanti ya segala pembelajaran itu akan memandu kita untuk bisa melihat dengan secara lebih nyata bahwa kita ini sedang terjajah sebenarnya gitu. Jadi kita perang pemikiran. Jadi kita tahu ternyata kita sedang dijajah. Oke. Ya penjajah melalui ini kita lawan dengan pemikiran. Nah dari situlah makanya memang penting untuk belajar agama dalam dengan kata lain ngaji gitu, ngaji kita harus ngaji memang bener ngaji gitu. Ya kan kalau orang Betawi kan begitu ya kan, nggak boleh lepas dari ngaji. Nggak ngaji itu nggak boleh. Kudu ngaji pokoknya bagaimanapun dotong kudu ngaji. Itu habis ngaji lu main silat kan gitu, main pukul ya. Iya bapak saya pernah ngomong kayak gitu. Ini bener nih nggak bohong ya kan. San ya kan yang penting ngaji. Itu ngaji yang bener gitu. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih Om Isa. Nanti kita berjumpa lagi. Siap Rindu itu. selalu kepada Om Isa. Masya Allah. Alhamdulillah sehat terus. Sehat gitu. Doain dong sama biasanya pasti. Doa seorang host dikabulkan Allah ya. Saya bukan host, ini ngobrol biasa. Saya gak bisa jadi host. Sekali lagi terima kasih Om Isa. Thank you banget Om Isa ya, jangan kapok. Aman ya ngobrol sama saya. Tinggal calling aja. Oke siap. Akan banyak pasti saya ingin memudah sejarah-sejarah yang lain sama Om Isa gitu. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di studio kita. Iya. Dan teman-teman Om Bintoro lagi cengir produser kita nih. Katanya di balik kamera ada top. Gitu katanya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah melihat menyaksikan video ini. Saya ucapkan terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat dan tentunya tetap taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.